Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita. Tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak. Langganan saya di sebelah situ. Saya makan, lagi makan situ. Pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu dibukakan pintu, dialah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat. Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia itu, pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, gimana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Iya, karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke Badan Wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti musim berubah, Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak
Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah.